Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ulumina bi ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bisa kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna usulas sonaati, maka sesungguhnya pokok beberapa pekerjaan aidon juga min furudil kifayati, dari beberapa fardu kifayah, fa inna usulas sonaati, maka sesungguhnya pokok beberapa pekerjaan min furudil kifayati, dari beberapa fardu kifayah. Pertanian itu untuk makanan, kalau pertenunan itu untuk baju. Sebab kalau enggak ada orang yang membuat baju terus gimana juga? Kamu telanjang kan? Atau kamu bajunya pakai pakai daun. Apalagi perpolitikan. Politik itu penting. Politik itu artinya kekuasaan. Kalau orang Islam tidak ada yang main politik, bahaya itu. Bisa dihancurkan itu. Makanya alhamdulillah kita tidak repot-repot menjadi gubernur, menjadi bupati. Mereka yang jadi bupati, gubernur, wali kota itu ndak ngeluh kan. Kamu itu jangan melihat kalau mereka pakai mobil mewah terus dikawal pakai mobil patwal, jangan gitu. Mereka itu tuh nggak bisa istirahat tenang gitu. Terus muter, terus bari ini malah justru sampean sing kakean turu nyamannya. Ngaji tidur, ngaji tidur makan ngising, ngaji tidur makan ngising, tidur makan ngising. Keramat banget deh. Balilah hijamati, bahkan perbekaman, bekam, donor darah itu. Wal khiyatati, dan penjahitan, jahit. Fa innahu, maka sesungguhnya lau khala, apabila kosong al baladu, daerah, minal hijami, dari bekam, tasaro'a, maka cepat al halaku, rusak ilaihim pada manusia. Kalau tidak ada orang yang bekam, bahaya itu. Ini zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang orang dibekam gak apa-apa. Nyatanya aku udah tahu bekam. Ya mungkin zaman Imam Ghazali dulu itu bekam itu penting. Zaman dulu kan sering ada orang dibekam, sirahnya digundul, terus diberek, terus disedot pakai apa? Sungu kebu gitu. Darahnya keluar untuk kesehatan. Zaman dulu, zaman sekarang ya. Sehat kabeh. Waharaju, dan dosa. Waharaju, dan manusia dosa semua. Bita'ridihim, dengan membawanya, anfusahum, dirinya, lil halaki, pada kerusakan. Sebab kalau manusia tidak bekam, itu bisa rusak itu kesehatan. Zaman dulu. Sekarang kok jarang banget deh orang bekam. Fa innal ladzi, maka sesungguhnya yang anzala, yang menurunkan, ada penyakit, anzala, maka menurunkan, adawa'a, obat. Zat yang menurunkan penyakit, tentu beliau juga menurunkan obat. Allah lah yang menurunkan obat. Ada penyakit yang tidak bisa diobati, yaitu penyakit yang dekat dengan sakaratil maut.
Orang itu kalau sudah matinya kok detik-detik kematiannya, walaupun 1000 dokter buat tekakno mati. Dulu Pak Harto itu pas sakit parah, itu setidaknya ada 200 dokter yang mempertahankan nyawanya. Pada akhirnya wayah mati, nggak bisa. Sehebat apapun seorang dokter. Wa arsada dan menunjukkan ilasti'amalihi untuk menggunakan dawa. Ilasti'amalihi untuk menggunakan dawa. Wa'adda dan menyediakan al-asbab beberapa sebab. Liyata'atihi wa'adda dan menyediakan al-asbab beberapa sebab lita'atihi untuk memberikan dawa. Setiap ada penyakit, secara otomatis Allah Subhanahu wa taala memberikan sabab musabab menjadikan penyakit itu sembuh. Apapun bentuknya. Wong kamu goblok wae dileleh. Ada seorang kiai yang memberitahukan kamu tentang ilmu. Siapa yang mengajari mereka? Allamal insana malam ya'lam. Yang mengajari Allah itu bukan manusia itu. Makanya sepanjang hidup ini itu, dunia ini akan baik-baik saja. Walaupun ada seorang nabi dan rasul wafat. Ya, jangankan terima nabi rasul. Wong Kanjeng Nabi Muhammad wafat saja tidak bermasalah. Makanya kamu kadang-kadang ada seorang kiai wafat seakan-akan dunia kayak peteng ya. Ada. Sepanjang sejarah terus bermunculan orang-orang yang membaikkan ini dunia. Makanya yang dipersiapkan, kamu itu nggak usah khawatir dengan hari kiamat. Justru sing medeni sampai dengan alam kubur suwene pol ngenteni lho. Iya kalau 1 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun. Bagaimana kalau umur bumi ini sampai jutaan tahun? Ala siramu ngeluh dengan alam kubur. Ngenteni kiamat lama banget. Biihmalihi dengan tidak memperdulikan dawa. Biihmalihi dengan tidak memperdulikan dawa. Enggak boleh loh. Kamu sakit kok terus lah mati karepe ora karepe, enggak boleh. Harus berobat. Ada orang sakit kemudian berobat. Ini bukan berarti melakukan kesyirikan. Bukan. Tapi kullu da'in dawa. Karena setiap penyakit ada obatnya. Obat penyakit yang paling luar biasa sekali itu takwa Allah. Takut kepada Allah. Kalau enggak percaya coba buktikan. Kamu punya penyakit apa saja, akhir kowe takwa Allah atau beres. Kenapa ada orang punya darah tinggi? Gara-gara hasut, drengki, iri hati, sombong, jedul namanya penyakit darah tinggi. Itu kalau sininya pecah itu, tidak cuma darah tinggi saja, stroke. Dengerin ini. Apalagi orang-orang sekarang isih nom-nom wis do ngene. Saya tidak nyindir sana-sana enggak. Saya nyindir ada gedang ini. Luar biasa. Neng, pisang neng. Nak ngantuk pangani pisang. Nanti aja.
Ya udah situ ngaji mangan terus ya. Nanti kalau sudah kenyang terus gini. Wa amma dan adapun sesuatu yu'addu yang dibilang fadilatan utama la faridotan tidak wajib. Langit menuju ke bumi sing jelimet-jelimet itu bukan wajib. Sing wajib itu sama niso 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16, 16 tambah 16 32, 32 tambah 32 64, 64 tambah 64 128 tambah 128 156 tambah 156 wis mulai itu. Yang penting bisa ini sama tambah-tambahan kali-kalian bagi-bagian bisa. Itu udah selesai, itu yang wajib itu. Sebabnya kalau kamu nyampe nggak iso, nanti kalau sama transaksi jual beli bagaimana? Lihat dihapusi uang. Saya itu punya kenalan seorang wanita, kaya raya beliau. Itu gak iso nulis. Gak iso nulis, gak iso. Jadi semuanya karyawan semua. Tapi karyawannya sarjana-sarjana ini. Fata'ammuku fi daqa'iqil hisab. Wa kebenaran, beberapa kebenarannya kedokteran. Wa ghairi dzalika dan selain itu. Mimma dari sesuatu yastagni yang tidak dibutuhkan. Ada bahasa kaya. Makna daripada kaya itu artinya kamu udah nggak butuh. Kalau ada orang udah nggak butuh uang, ini namanya kaya. Kalau orangnya harta bendanya berlimpah tapi dia butuh duit, berarti ya fakir. Ulama Kanjeng Nabi dawuh, laisal ghina kathratul arad. Yang dinamakan kaya itu bukan banyaknya harta. Yang dinamakan kaya itu di saat hati kamu sudah tidak butuh, ini namanya kaya. Walakinnal ghina nafas. Di saat hati kamu sudah tidak butuh, itu baru kaya. Kalau kamu masih butuh ini, butuh itu namanya fakir. Mimma dari sesuatu yastagni yang tidak butuh, anhu dari ma. Walakinnahu dan tetapi ma yufidu berfaidah ziyadata quwwatin, tambahnya kuat. Fil qadri pada hitungan al-muhtaji yang dibutuhkan ilahi pada al. Ini adalah ilmu yang utama tapi tidak wajib. Anggap saja ilmu yang wajib itu seperti contoh iso hitung-hitungan. Tambah-tambahan, ping-pingan, kali-kalian itu wajib. Tapi tidak wajib fardu ain tidak, tapi fardu kifayah. Kalau ada orang salah satu di antara kita yang ahli ilmu matematika udah selesai. Tapi kalau nyampe jelimet mengetahui tentang ini kira-kira suhu di sini ini ada berapa ngono-ngono itu terima ya bukan wajib tapi ya utama lah, karena kadang-kadang ya dibutuhkan. Seperti contoh manusia bisa memperkirakan ini kira-kira ada terjadi bencana kapan. Itu kalau teliti tak bisa. Kamu itu nggak teliti ya. Kamu kalau pengen teliti caranya toh sekali ada suara adzan langsung ke masjid jamaah. Nanti otak kamu bisa teliti. Saya itu latihan teliti. Pokoknya angger wetenge wareg mesti mripate ngantuk. Percaya enggak? Ya. Saya mripat saya bentar, saya senyum, itu bukan berarti enggak ngantuk.
Seperti ini tuh, seperti keadaan saya tuh, saat ini tuh saya ngantuk ini. Ngantuk saya ini, udah kayak ngantukmu nyampe bikin jungkel. Jungkel. Kalau ngantuk saya masih senyum-senyum. Wa amal madmumu, dan adapun ilmu yang tercela. Wa amal madmumu, dan adapun ilmu yang tercela minhu, dari al, fa ilmu sihri, maka ilmu sihir. Ilmu sihir itu ilmu tipu-tipuan gitu. Sihir itu artinya nipu. Ilmu hapus-hapusan. Mana Kang? Sini. Ilmu sihir itu ilmu tipu-tipuan. Saya pecet ilmu potong leher. Ilmu potong leher. Nih, maksud saya tuh kamu nggak usah ketipu dengan apa itu, sesuatu yang ini nanti kepalanya diputusin. Geng, masih ingat dengan kejadian yang satu ini? Yap, inilah aksi pesulap dari Demian asal Indonesia, keren kan? Nah, kamu tahu nggak sih gimana caranya supaya kamu bisa bermain sulap? Pas banget nih, kali ini aku mau kasih tahu kamu tentang 5 sulap yang terbongkar. Sekarang, klik tombol subscribe dulu ya. Pertama, berjalan di atas air. Wih, kok bisa ya pesulap ini berjalan di atas air? Tenang, geng, ini bukan goib atau jampi-jampi kok. Ini merupakan trik khusus yang cocok banget buat kamu coba. Jadi terlihat seorang pesulap yang berjalan di atas air. Nah, kalau kamu perhatikan di bawah air ini terdapat kaca bening yang tidak terlihat sama sekali. Oh ya, tambahan lagi, kamu harus mengundang banyak orang di sekitar kamu agar menambahkan efek realistis dalam sulap kamu. Gimana? Gampang kan? Jadi ini namanya ilmu sihir. Jadi bisa berjalan di atas air. Ini nanti ada apa? Ada potong leher. Itu pakai kaca itu. Jadi jangan sih nggak kepotong dia. Jadi ditutup itu. Jadi wajahnya ditutup. Jadi kelihatan kepotong. Kemudian dia bawa kepalanya. Itu kalau yang saya praktekkan enggak seperti ini. Kalau ini kan trik masuk akal seperti yang dibongkar sama apa itu pesulap merah. Pesulap merah tak suruh sini membongkar saya memotong leher, nggak bisa dia. Gimana? Siapa yang siap dipraktekkan? Tio ya. Gimana sampai no birang? Kotak pedot gulune rasa balik. Itu ilmu sihir itu. Ilmu sihir itu jadi ilmu hapus-hapusan. Dulu di waktu Nabiullah Musa alaihissalam, adu kekuatan sama tukang-tukang sihir yang dihadirkan oleh Firaun. Tukang-tukang sihir banyak ini. Di waktu itu Nabi Musa mengatakan,
sihir, Tuhan sihir itu mengatakan bilang gini, ayo siapa dulu, kamu dulu apa saya dulu ini. Nabi Musa bilang, udahlah kamu dulu. Lalu tukang-tukang sihir ini meletakkan tampar itu. Tuk, gitu. Langsung tamparnya bisa goyang-goyang. Yang lain gitu. Ini Masya Allah orang terheran-heran. Hidup ya, tamparnya hidup ya. Padahal tuh tamparnya itu diberi zat kimia sehingga apabila kena sinar matahari gerak-gerak. Saya pernah ada santri-santri, kang ini kang, bin salabin ini, telur tak dileni depan pondok, bin salabin begitu, terbang, santri-santri, bisa tiba deh. Ya itu ada, itu sihir itu haram. Nggak santai gue tak warai ngono malah do mulai langsung terkenal kayak jadi di waktu itu setelah mereka melemparkan apa itu tampar-tampar mereka dan tamparnya hidup semua, Nabi Musa memukulkan tongkatnya, tung, langsung menjadi ular besar. Makanya mereka heran, wallahi ini tidak sihir. Jadi dukun-dukun bilang ini tidak sihir ini. Ini ular beneran. Pada akhirnya tampar-tampar itu ditelan semua. Setelah ditelani semua, kemudian berubah lagi menjadi tongkat. Langsung tukang sihir tadi itu baca syahadat semua itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Di waktu itu Fir'aun marah besar. Langsung dipenggali kabeh. Dukun-dukun penggali kabeh kepalanya. Mati dalam keadaan Islam. Itu namanya sihir. Apakah Nabi Musa ini juga sihir? Enggak. Kalau Nabi Musa ini mukjizat. Bedanya kalau sihir itu tipu-tipuan, kalau mukjizat itu tidak. Makanya kalau kamu demi cewek, demi cowok atau kemudian ya apabila engkau menginginkan bulan, akan kuambilkan bulan dari langit. Apabila engkau menginginkan bintang-bintang, halah bintang-bintang. Wong disuruh ngirimi pulsa wis seminggu ora kekirim-kirim kok. Ngirim pulsa 1 minggu ora kekirim-kirim kok. Ngene ngomong muni keramate sapa? Wa tolamasati dan ilmu mantra. Ilmu mantra itu berbentuk ucapan-ucapan. Faman kana wa innahu akau tau kausi wa ma kana rasulihi akun tentusi yasin kaf ha ya ain sad hamim, terus baca mantra-mantra. Setelah itu terjadi hapus-hapusan ini. Terus apa? Megang kertas. Kemebul dul elai iso aku lima ngono terus ngambil uang 100, 200, 300, 400 minggu to nek wis 1 juta to gak iso ngetokno. Kenapa seperti itu? Sing asli sudah ada. Itu taktik itu. Pernah suatu ketika saya ketamunan tamu di sini, seorang kiai. Dikira saya nggak ahli. Dari mana? Bebek telur dia. Aku etak-etak gumun. Masya Allah kiai, masya Allah luar biasa. Jenengan masya Allah. Tak sanjung-sanjung. Padahal yang asli saja lah bisa. Orang terima telur. HP sama center malah. Kan nggak usah gumun. Itu sudah disiapkan itu.
Makanya kemarin aku kedatangan sama seorang kiai ke sini. Butuh uang 2.500.000. Saya diberi apa dia? Diberi itu loh bunganya bambu. Jadi apa itu bunga bambu? Istilahnya apa saya nggak ngerti. Jadi bambu itu punya bunga. Dibawa ke sini katanya begini begitu. Katanya begini begitu. Setelah itu toh tak untal-untal tak buat tong sampah. Dihapusi tok. Apa meneh koyo pring pethuk. Halah. Pring pethuk. Saya itu pinter. Kan ada orang bawa sini bawa bambu pethuk. Itu. Ada besinya. Enggak Kiai, ada besinya. Kalau enggak ada, pisahkan kepala saya dengan organ tubuh saya. Kenapa seperti itu coba? Telapak tangan saya itu tak beri magnet. Di waktu saya gini kan toh, bambunya itu kantil loh. Itu kantil. Makanya lah saya nggak mau ada besinya. Kadang-kadang saya tidak bawa besi, tapi terus saya pegang. Padahal toh ning saku saya ada besinya. Kok kantil ya? Ada magnetnya, ada besinya. Gimana Kiai? Kalau dibesikan kalau nggak ada punya, sudah. Kamu minta berapa? Ini udah mobil saya, rumah saya, sekalian isinya sama uang. Uangnya bawa sini dulu, tak peno. Saya bawa uang 5 juta tak. Tas saya kan isinya baju. Dulu tawani duit 5 juta tak sebar. Tak angkat menggunakan tas. Orang lihat, jadi tiru. Saya ambil pisau. Ya, saya sering ya. Ini lihat ini. Tim peneliti. Saya ambil. Tak pecah. Saya tidak pernah ragu. Ada besinya. Semua orang geleng-geleng semua. Masya Allah. Kok panjenengan bisa ya Kiai? Masya Allah. Ya bisa. Bisa. Tiap sidang ada orang membawa keris terusan, kerisnya di apa itu? Terus kebul, gitu. Jadi pucuknya keris itu kemebul. Setelah itu toh mengeluarkan darah. Halah. Bisa dolanane cah cilik ya. Dolananku cek cilik. Gampang. Itu kerisnya tuh sudah ada rancangannya itu. Itu ada anunya itu. Itu ada dihapusi tok. Dihapusi tok. Saya tuh ahli gitu. Cuma saya seumpamanya saya gak ngalim jadi mbah dukun tenan. Mbah dukun. Alhamdulillah saya ngalim. Saya sering kalau dimintai doa-doa sama orang, apa kata saya? Alah, yang penting kamu dermawan. Biasanya orang kalau diberi ijazah dermawan, toh dia nggak mau jalanin dia. Kenapa seperti itu? Mikir utang itu, ngeluh kon dermawan. Dermawan dari mana? Loh, ada orang kok setiap ngaji mesti nggawa gedang niki nek ora waline Gusti Allah gak ono. Asli. Loh sampean saja belum ada yang bisa kok. Lah kok nggawa susu jebule njiko susuku ning gone ke dapur. Kira-kira duit nanti kalau uangnya habis tak ngepel foto omah. Wa ilmul syabadati dan ilmu tenung. Ilmu tenung ilmu santet ini.
Ada orang suantet, ditenung, diguna-guna, hapus-hapusan itu. Pernah suatu ketika saya menyelusuri dukun-dukun santet. Tak suruh nyantet aku. Biasanya orang-orang yang tak tantang-tantang itu, saya masuk, saya udah meneliti orang itu nggak di ilmu santet. Tapi kalau orangnya punya ilmu santet, aku nggak berani. Jadi saya tak tantang-tantang, saya potongannya saya datang set, coba kalau bisa anda, udah saya langsung, nggak bisa dia, nggak bisa. Saya itu biasa apa itu ilmu itu kekebalan. Saya kemana-mana pistol dulu waktu masih muda, sekarang kan udah tua. Saya kalau uji coba orang tuh pakai pistol. Bagaimana Kiai? Jangan saya Kiai. Ayam saja jangan, kalau ayam kasihan ayam. Sampean gimana tak pistol? Ndak wani. Padahal orang pistol tenan, pistol-pistolan ya. Ya bawa pistol tenan ya milik dikrek sama polisi. Watal bisati dan ilmu hipnotis. Watal bisati dan ilmu hipnotis. Ilmu hipnotis itu ilmu trik yang asli itu. Biasanya ini yang dihipnotis ini kalangan-kalangan yang orangnya mudah tidak sadar, terus wongnya gumunan. Tapi nak seperti saya nggak bisa dihipnotis. Mana percaya coba tuh hipnotis saya. Milih tak tutup guna HP. Nggak bisa. Tapi nak potonganmu ini tuh bisa ini. 70% bisa ini. Tapi ya tak hipnotis. Pak Madru di hipnotis memang apa ilmu-ilmu semacam ini kadang-kadang itu perlu dipelajari supaya kita ini nggak gumunan itu. Sayang disayang. Engko nak diulangno iki ora gumunan juga gumunan. Engko terus mbok praktekno gitu. Terus ana cahanyar jan mbok hipnotis ya. Jan duwite mbok jiko kabeh rusak. Makanya ilmu-ilmu semacam ini tuh enggak usah diajarkan. Seperti ilmu kekebalan, terus ilmu tenaga dalam dihapusi tok. Dihapusi tok. Wa amal mubahu, dan adapun yang mubah minhu dari ilmu, fal ilmu maka ilmu bil asy'ari, fal ilmu maka ilmu bil asy'ari dengan beberapa syair. Syair itu ilmu lagu-lagu itu. Kayak tawilun lahu itu ilmu-ilmu syairan itu. Itu hukumnya mubah. Tidak wajib. Kowe ra iso tawilun lahu dunan ya ora apa-apa. Itu mubah boleh. Allati yang la sakhfa fiha, apa makna sakhfa? MCT itu ditranslate caranya. Apa?
Apa? Caramu mecet aja ngono, Mbak. Caramu mecet itu langsung la sakhfa fiha gitu. La sakhfa La sakhfa fiha, yang tidak ada kekonyolan fiha pada asy'ar. La sakhfa fiha, la sakhfa yang tidak ada lacut fiha pada asy'ar. Ada beberapa lagu-lagu itu hukumnya haram. Kadang-kadang kan ada lagu-lagu yang apa itu? Kau masih gadis atau sudah janda? Coba katakan saja, jangan malu. Itu ada lelaki, ada perempuan melantunkan lagu padahal tidak mahramnya, tidak istrinya, tidak apa-apanya. Apalagi terus mereka membuka aurat, ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Banyak lagu-lagu yang haram. Lagu-lagu nyindir orang itu haram. Kau bagaikan pagar makan tanaman, jebul-jebul apa? Nyindir koncone. Akibatnya koncone asem nih. Padahal aku mau numpakno wong iki ngojek karo aku wong. Terus dikira kira pagar makan tanaman nih. Padahal itu tukang ngojek kok. Paham maksud saya? Ada beberapa nyanyian nyindir wong, ghibah wong, menjelek-jelekin orang, hukumnya haram. Apalagi nyampe ada hubungannya dengan tauhid. Gembar duit gitu. Sing nyanyi sekarang apa coba? Alah podo desane. Kowe ngancen apalmu ki terima balonku ada 5 tok. Alah enggak ya. Dulu istriku pertama kali nikah sama saya toh. Apa nyanyian ngapal kabeh. Saya sering duduk dinyanyikan. Aku bilang aku enggak seneng lagu-lagu. Saya sampai sekarang kan enggak seneng lagu-lagu sih. Saya berpergian enggak ada aja musiknya, enggak ada. Lalu denger musik suara mesin aja sebel aku. Saya lagu itu seneng lagu-lagu India, tapi gak ngerti Arabe. Lagu India seneng saya. Tapi gak ngerti karepe. Lan aku seneng lagu India kan mergo jogetane. Mergo jogetane. Dulu di pondok saya kan sama putranya Romo Yai nyetel lagu India. Enak ora tau ngono musik, denger musik. Ada Romo Yai. Gus, ada apa Gus? Tekan santai tok turu aku. Apa kata Yai? Kok dipateni? Ceken. Padha senenge. Saya etak-etak tidur tuh langsung kebetan tangi aku. Tak buanter ke sini. Yang penting kan nggak tahu maknanya. Itu kalau tahu maknanya, kalau lacut haram itu.
Watawarikhi dan sejarah. Watawarikhil akhbari dan beberapa sejarahnya kabar. Watawarikhil akhbari dan beberapa biografinya beberapa kabar. Seperti ilmu tarikh, itu mubah. Enggak wajib. Kamu enggak ngerti kelahirannya tahun berapa itu Imam Bonjol lahir, kematiannya kapan, berjuang ada di mana, termasuk tokoh pahlawan ada di mana, itu tidak wajib. Enggak ngerti itu ya enggak apa-apa, ora dosa. Wama dan sesuatu yajri yang berjalan majrohu pada tempat jalannya ma, dan semua keilmuan yang ada hubungannya seperti itu. Wa amal ulumu dan adapun beberapa ilmu asyariyatu yang syar'iyah. Jadi ilmu kan ada dua kan, ada ulumu syar'iyah, ada kalamanya ulumu ghairu syar'iyah. Kalau ulumu syar'iyah itu ilmu yang tidak bisa diakal-akal. Ilmunya enggak masuk akal, ilmunya benar-benar dari Allah, atau terkenal dengan apa ilmu sama, ilmu apa itu, ilmu asli dari wahyu. Ada kalanya yang ghairu syar'iyah. Ghairu syar'iyah itu ilmu yang diotak-atik dengan otak manusia. Seperti contoh ilmu matematika. Ilmu matematika kan diotak-atik manusia tuh. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Itu kan ilmu matematika ini manusia. Minat cara tajwid, cara nahwu sarung lugat itu 3 tambah 3 4. 3 tambah 3 4. Ya enggak? Ya. 3 ditambah 2 ditambah 4 berapa coba? 5. Loh kamu lagi ndungu matematika iki wae ndasmu ngelu apa meneh melihat matematika ini Gusti Allah. Gimana coba? Pelacur malah untuk ganjaran gede mlebu swarga, sing ibadah jeung lajeng lit salat tahajud dalam rangka golek Lailatul Qadar malah mlebu neraka. Gara-gara apa coba? Ada seorang pelacur setelah melayani seorang lelaki di dalam kamar hotelnya, nangis dia. Menangis, merasa dirinya hina, merasa dosanya banyak, lalu taubatan nasuha. Ini pelacur ini toh dosanya terampuni dan pelacur ini masuk surga. Sementara sing salat tahajud tenan Allahu Akbar. Sami Allah. Setelah sholat tahajud itu toh, melihat teman-temannya tidur, geleng-geleng, astagfirullah, inna lillahi rokok kabeh, sing menghuni swarga miso aku, kabeh bidadari milikku kabeh. Ini yang ahli ibadah ini justru jungkel di neraka. Kenapa seperti itu? Sombong. Sombong. Jadi orang ibadah kemudian terus merasa punya kemampuan untuk ibadah. Ini sangat membahayakan daripada tetesan air matanya seorang pelacur. Makanya ada bahasa inkisarul asi khairun min sullatil muti. Ada bahasa apa? Jadi menangisnya, hancurnya hatinya orang ahli maksiat jauh lebih utama daripada kemuliaan orang yang ahli taat. Orang ahli taat kemudian mulia, kadang-kadang dengan kemuliaan dia itu terus menjadikan dirinya sombong. Terus tangannya diambuli wong,
Barang siapa yang tangannya dicium orang, lalu dia bangga dengan tangannya dicium orang, merasa bahaya itu. Enggak boleh itu. Jangan dianggap terus tanganmu dicium orang terus itu bukti bahwasanya enggak, itu kadang-kadang itu iblis yang Fir'aun modern ya. Kamu kan enggak ngerti deh. Wahya al-ulum asyariyah al-maksudatu yang dituju bil bayani dengan penjelasan. Fahiyya, maka ulum syar'iyah iku mahmudatun Siti Mahmudah. Wah. Nak tangi kok ini. Saya tadi masuk situ wis tertidur, sudah berias semuanya ya. Sudah pakai saya pendek. Malah situ ngaji aku. Mahmudatun dipuji. Mahmudatun terpuji. Kulluha semuanya. Semua ilmu yang berdasarkan wahyu, semuanya baik semua, enggak ada yang enggak. Ada Al-Quran, ada hadis, semuanya. Seumpamanya kok ada seorang dukun menyalahgunakan Quran, menyalahgunakan hadis, itu yang keliru bukan Quran dan hadisnya, mereka ini. Kadang-kadang punya ilmu dijual. Pak Ayah, kemarin saya dengar ada orang, jadi ada seorang hafid gremeng sama saya, Pak Yayus. Di sini orang masyarakat itu nggak begitu kenal tentang hafid Quran. Pada akhirnya saya hafid Quran di sini nggak laku, Kiai. Kalau ada orang meninggal, ya nggak ada yang undang saya. Payah itu orang. Ngopo? Saya sendiri yang jelas-jelas jadi kiai aja. Setiap ada undangan-undangan, saya sering nggak mau datang. Padahal pintu salam tempel. Salam tempel paling piro, paling 1.000 orang 1.000. Cemar banget. Jangan cari seperti itu. Paham? Jangan cari seperti itu. Apa itu? Agama ini jangan diuangkan seperti itu. Kalau kita ini faknya orang kaya, tetap kaya. Percaya nggak? Ya. Yang penting itu kamu terhadap ilmu agama ini benar-benar kamu angkat tinggi-tinggi. Kalau ilmu agama kamu lecehkan, kamu remehkan, ya wis. Makanya meletakkan kita panu dimuliakan yang bagus. Ojo ngawur. Walakin qad yaltabisu, dan tetapi kadang-kadang ketipu biha dengan ulum syar'iyah. Ma yadunnu, ma sesuatu yadunnu yang menyangka annaha sesungguhnya ulum syar'iyatun syar'iyah wa takunu, dan ada madmumatun tercela. Kadang-kadang ada orang itu keliru penilaiannya keliru. Rumangsane itu ilmu syariah, jebul-jebul enggak ilmu syariah itu. Ada beberapa orang itu kalau ngomong kalau dalil oleh Quran. Jadi kalau ngomong itu seakan-akan dia itu seorang zuhud. Dengerin. Yang asli ilmunya adalah ilmu bohong. Biasanya, biasanya sistem pengobatannya dengan cara menyembelih kambing. Ngerti saya ini. Pokoknya kalau kamu mertombo itu badan kon nyembelih kambing, gelem. Itu nanti tuh setelah nyembelih kambing tuh kamu diberi air putih, suruh minumkan. Itu sing asli ritual itu. Ada beberapa keilmuan. Jadi ada orang datang.
Ditanya itu. Kenapa Ibu Nurul? Ini Pak Yai, saya kena penyakit. Saya itu penyakit saya, perut saya ini lama-kelamaan membesar. Oh, itu kena santet itu. Itu kena santet. Kamu pernah lewat kuburan kan? Kamu disantet sama jin. Jinnya namanya Jin dan Jun. Setelah itu toh, ini gini, kalau pengen sembuh, caranya kamu menyembelih kurban. Kurbannya menurut tanggal kelahiranmu. Kamu lahirnya tahun berapa? Tanggal berapa? Tanggal 5 Kiai. Nyembelihnya kambing 5 gitu. Kambing 5, yang 4 dijual, Kiai untuk badi, yang 1 disembelih. Yang 1 disembelih. Setelah disembelih, dengerin. Ada ritual di kotorannya. Jadi kotoran kambing itu, teleknya itu diambil. Setelah itu, teleknya kambing ini tuh dikum pakai air, dimasukkan di air. Ini nanti setelah dikum pakai air, itu ada air yang bening. Jadi di kotoran itu kalau airnya bening itu diambil airnya itu. Airnya yang bening itu diambil, dibiarkan selama 40 hari. Ada lafaz-lafaz tertentu yang dibaca. Biasanya lafaz-lafaznya biasanya itu sing nyeleneh yang kamu nggak paham. Contoh ya, famangkana wa innahu akau tau kausi wa makana rasulihi akau tintusi. Lu kok ustaz iso ya mantan mbah dukun. Ada lafaz-lafaz kamu nggak paham itu. Itu yang paham itu orang-orang ritual ngono nih. Dibacakan. Itu nanti itu air itu tuh. Air cem-ceman itu kotoran itu diambil terus dimasukkan di air gelas. Jadi ada air gelas, air putih dicampur ke sedikit aja. Terus dibawain, diminumkan. Itu bisa sembuhin. Kenapa kalau seperti itu? Ini yang asli itu, dia sedang memasukkan jin ini. Makanya air ini kalau kok ngepasi oleh nggowo kayak tenanan kok ceblok, biasanya berubah jadi ular ini. Ularnya ini yang asli tidak sembarang ular, ini jin. Ada jinnya. Kalau kamu kan nggak ngerti ini banyu putih. Setelah itu diminum di rumah, cespleng, langsung perutnya yang mendadak langsung ambles ini. Ya, terus sembuh. Setidaknya iblisnya itu berhasil kamu datang ke tempat Mbah Dukun al-kahin wal murtahin dakul annar. Mbah Dukun dan orang yang berdukun dua-duanya masuk neraka. Dukunnya masuk neraka, kamu yakin dengan dukun neraka juga. Itu ibadahmu sekian tahun hilang kabeh. Makanya enggak usah ngono-ngono itu. Nanti kalau ada kiai-kiai, kamu itu enggak usah ketipu. Cuma di sini ini ada kalanya dia memang benar-benar dukun, ada kalanya penipu. Jadi sama-sama nyembelih akikoh. Sing siji penipu, sing siji benar-benar dukun. Ciri-ciri nih, sing nipu ora mandi. Jadi diombeni banyu putih gitu. Nah, sing nipu biasanya dia disembelih tenanan, dibuat akikoh, dia tidak tahu ritual itu. Diombeni banyu putih oleh amek ni galon. Diombekno yo gak mandi. Malah berdede malah tambah gede. Tapi nak sing dukun itu bisa sembuh itu. Makanya kamu gak usah gumunan. Nanti kalau ada orang-orang semono gitu, gak usah dihapusi. Saya itu pernah sowan nggone kiai. Suatu ketika ada orang tua sakit parah. Kiainya ngomong gini. Sakit apa, Mbak? Sakit apa? Aduh, Pak Yai, ini saya sudah bertahun-tahun. Sakit saya begini. Gitu. Umurmu berapa, Mbak? 63 tahun, Kiai. Nyembelih wedhus 63. Ora gelem nyembelih wedhus 63, mau modar we. Coba wong awam diomongi ngono. Setelah itu toh kiainya kan masuk. Setelah itu bisik-bisik sama saya. Orang tua tadi Pak Yai, Mas, dia nggak ngerti kalau saya seorang kiai. Mas gimana ini Mas? Apa kata saya?
dihapusi, jangan dijalanin. Tapi hati saya kok mantap ya, jangan dijalanin, dihapusi kamu. Sing asli pokoknya dijalani mati itu. Tapi apa manfaat sebuah ijabah, doanya ijabah, kemudian melesetkan kita ke neraka, ya enggak? Ya. Makanya jangan ketipu. Nanti kalau ada oknum-oknum yang apa akikoh nyembelih kambing gitu, jangan diikutin. Siji mungkin wong ngapusi, ciri-ciri wong ngapusi orang mandi. Nomor 2 ada ritual, ilmu-ilmu khodam, ilmu-ilmu jin, ilmu-ilmu ifrit, enggak usah dilakoni. Fatan qasimu, maka terbagi ilal mahmudati, pada mahmudah yang terpuji, wal madmumati, dan yang tercela. Wa amal mahmudatu, adapun yang terpuji, falaha, maka baginya usulun pokok, wa furu'un dan cabang. Usulun pokok, wa furu'un dan cabang. Wa muqaddimatun, dan pendahuluan, wa mutammimatun, dan penyempurnaan. Wahia, wahia, sedangkan adapun al-mahmudah, arba'atu adrubin, 4 macam. Ad-darbul awalu, ad-darbu macam al-awalu yang pertama, al-usulu, beberapa pokok. Wa ya, adapun al-mahmudah arba'atu adrubin, ad-darbul awal al-usulu, beberapa pokok. Wa ya, al-usul arba'atun, 4. Kitabullahi, kitabnya Allah azza wa jalla, azza malughur wa jalla, dan maha agung. Maksudnya kitab Allah itu Al-Quran, bukan Injil, Zabur, Taurat, bukan. Wa sunnatu rasulihi, dan sunnahnya Rasulnya Allah alaihi salam. Wa ijma'ul ummati, dan sepakatnya para wa ijma'ul ummati, dan kesepakatannya para ulama. Nah, orang kata-kata umat itu artinya itu ulama. Ikhtilafu ummati, beda-bedanya umatku, maksudnya umat itu ulama. Ulamaku, makanya ada alnya. Wa atharus sahabati, dan atharnya sahabat. Athar itu perkataan para sahabat, namanya athar. Kalau akbar itu dawuhnya Rasulullah, namanya akbar. Wal ijma'u ijma', aslun pokok, min haitsu innahu, sekira sesungguhnya ijma' ya dulu menunjukkan ala sunnati, pada sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha